Nah, itu. Benar seperti itu saya rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Wis tak rekam ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua hari ini? Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Semoga pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan dan pemahaman. Nah, melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin tentang pembahasan soal tryout core wheel yang belum selesai. Kita akan melanjutkan. Silahkan disiapkan alat tulis dan paket soalnya ya. Kita akan melanjutkan di nomor 25 ya. Silahkan nanti ditulis agar kita bisa belajar bersama ya. Nomor 25 tentang luas bagian lingkaran ya. Di situ terdapat arsiran yang di dalam lingkaran tidak penuh dan diketahui sudut yang putih 120 derajat ya. Artinya kalau lingkaran penuh ya, satu lingkaran penuh itu 360 derajat ya. Satu lingkaran penuh sama dengan 360 derajat. Ya. Berarti berapa yang diarsir ya, lingkaran yang diarsir ini berapa derajat? Berarti kita cari dulu sudut yang diarsir sama dengan satu lingkaran penuh dikurangi sudut yang putih 120 derajat. Hasilnya 240 derajat ya. Jadi itu luas bagian yang kita cari ada 240 derajat ya dari bagian lingkaran. Nah, berarti luasnya kita tinggal masukkan rumusnya, yaitu sudut yang diminta ya 240 derajat derajat per ya, seluruh sudutnya ada 360 dikalikan dengan luas lingkaran yaitu pi kali r kali r. Nah, di situ r atau jari-jari diketahui 21 cm. Jadi kita tinggal masukkan di sini 240 derajat ya. Derajatnya tidak bisa tuliskan. Ini juga 360 dikali pi kali r kali r ya. Kali r kali r. Kita tinggal masukkan 240 per 360 bisa kita sederhanakan menjadi sepertiga ya. Ini sepertiga
dibagi berapa? Kira-kira. Ya, dibagi 120. Ya. Kemudian pi-nya kita ganti dengan 22/7 ya. 22/7. Kenapa kita menggunakan 22/7? Ya, karena jari-jarinya kelipatan 7 ya. Kemudian R-nya 21 kali 21. Nah, kita cari hasil perkaliannya. Ini bisa kita sederhanakan. 3 dengan 21 bisa, 7 dengan 21 bisa ya. Atau ini 3 dikalikan 7 dulu, 21 kita sederhanakan dengan 21 yang di depan ya. Sehingga hasilnya 22 dikali 21. Hasilnya oh maaf, ini 2 ya. 2 kali ya. 22 kali 21. Hasilnya 924. Ya, yang C. Saya ulang, ini tadi ada sedikit kesalahan ya. Jadi ini disederhanakan 240 per 360 masing-masing dibagi 120 ya. Yang 240 menjadi 2, yang 360 menjadi 3. Kemudian kita substitusikan, kita masukkan pi-nya 22/7, R-nya 21, R-nya 21. Kemudian kita sederhanakan ya. Ini bisa disederhanakan langsung 3 kali 7 21 bisa kita sederhanakan dengan 21 yang di depan atau yang di belakang juga boleh ya. Kemudian kita kalikan berarti 2 kali 22 kali 21. Hasilnya 920 ya. Kita lanjut ke nomor 26 ya. Keliling lingkaran ya, diketahui jari-jari. Bisa keliling lingkaran itu adalah pi kali R kali 2 atau menggunakan D pi kali D ya. Ini bisa menggunakan ini 2 kali pi kali R atau pi kali D ya. Nah, pi kali D. Nah, kita yang diketahui di soal adalah jari-jari ya. Jari-jarinya 20. Maka kelilingnya sama dengan kita gunakan yang rumus yang di depan karena yang diketahui ada jari-jarinya. Ya, 2 kali pi kali R. 2 kali pi-nya karena 20 kita jari-jarinya 20 tidak bisa dibagi 7 kita gunakan 3,14 atau 3,14 kali 20 ya. Kita kalikan hasilnya ini 3,14 bisa dikalikan 2 dulu ya. Pakai bumbung susun atau bersusun. Nanti kemudian diletakkan 2 angka di belakang koma ya. Di 6,28 dikali 20 ya. Kemudian dikalikan lagi seperti biasa dengan nanti meletakkan 2 angka di belakang koma juga ya. Jadi ada 1, 2, 5, 6 ya hasil perkaliannya. Tapi ada nolnya ya.
letakkan 2 angka di belakang koma. Jadi 2 angka nanti letaknya ada di belakang koma. Berarti di sini komanya. Nah, ini ya 125, nah, di sini yang B ya. Itu nomor 26 tentang lingkaran. Lanjut tentang berikutnya nomor 27 yaitu luas layang-layang ya. Ingat luas layang-layang rumusnya diagonal 1 ya. D di sini namanya diagonal dikali diagonal 2 dibagi 2 ya, atau per 2. Yang diagonal itu 2 garis yang tegak lurus itu. Dari sudut satu ke sudut yang lain itu disebut diagonal. Nah, kita cek dulu. Sekarang kita tentukan D1-nya dulu. D1 sama dengan, kita ambil misalkan yang panjang ya. Oh, yang pendek dulu, berarti yang diagonalnya mendatar. Yang mendatar ya. Di situ ada diketahui 12 cm itu 1 strip ya. Jadi sebelah kanan yang layang-layang itu dari pusat ke sudut yang kanan 12. Maka yang ke kiri juga 12 sehingga 12-nya ada 2. Hasilnya 24 cm ya. Kemudian yang D2 itu diketahui strip 2 di situ. Strip 2 itu panjangnya sama dengan diagonal 1 ya. Berarti 24 cm ditambah yang ke atas dari pusat ke pucuk ya. Bagian atas itu 8. Sehingga 24 ditambah 8 sama dengan 32 cm ya. Ini kita sudah mengetahui diagonalnya masing-masing, maka kita masukkan ke dalam rumus ya. L sama dengan, nah ini masukkan D1 kali D2 bagi 2 ya. Terus kita ganti bilangan ini dengan bilangan yang sudah diketahui yang kita cari sebelumnya tadi. Ini D1-nya 24, D2-nya 32. Kita kalikan kemudian dibagi 2. Boleh disederhanakan dulu, dibagi 2 dulu boleh, atau dibagi 2 di akhir juga boleh. Ya, hasilnya 384 cm per segi. Ya. Berarti yang B ya. B lagi. Nah, ini. Jadi jangan lupa ketika mencari luas layang-layang kita harus mengetahui dulu diagonal 1-nya dengan diagonal 2-nya ya. Diagonal 1 itu yang misalnya yang mendatar, berarti dari sudut 1 ke sudut yang seberangnya ya. Kemudian diagonal 2-nya yang tegak, jadi dari ujung layang-layang atas ke ujung layang-layang bawah ya. Harus dicek. Ingat ketika pada layang-layang ada garis strip ya, itu panjangnya yang mempunyai strip yang sama, dia sama ya, panjangnya sama. Kemudian kita lanjut ke nomor 28 ya. Nomor 28 tentang bangun ya, luas bangun gabungan ini ya. Nah, di sini diketahui panjang yang 24 ini adalah panjang dari ujung yang ini, yang Pak Jan tunjukkan dengan kursor ini, sampai ke yang sini ya. Ada kursornya juga. Nah, kita bisa menyelesaikan ini dengan 2 cara ya, tapi kita ambil cara yang termudah ya. Cara termudahnya bagaimana? Kita potong aja ya. Caranya kan kita potong. Kita potong dengan bisa mendatar ini atau bisa miring ini ya. Yang ini, yang atas ini bisa kita pindah ke sini.
Atau yang bawah ini kita pindah ke yang bagian putih ya. Nah, nanti kalau misalkan yang bawah ini nanti jadi dipindah di atas, ya, karena kita mau nyari yang lebih mudah, maka yang kita pindah yang ini saja, yang bawah ini, sehingga nanti bentuknya menjadi persegi panjang ya. Nah, persegi panjang dengan panjang 24 cm. Kemudian lebarnya 12 cm. Ini ya. Panjangnya jadi 24 cm. Kemudian lebarnya 12 cm. Nah, berarti luasnya adalah luas persegi panjang. Sama dengan panjang kali lebar. Berarti tinggal mengalihkan 24 kali 12 ya. Hasilnya 288 ya. cm. Ya, ini. Jadi tadi langkah yang pertama adalah memotong ya. Kalau ini Pak Jon potong di bawah. Potongnya di sini Pak Jon berikan garis ya. Biar tahu. Di sini Pak Jon potong. Pak Jon beri potong-potong, putus-putus ya. Nah, di sini. Kemudian Pak Jon pindah yang di bawah ini ke samping sini. Jadi Pak Jon pindahkan ini ke sini. Mau kebalik ya. Nah, ini di sini jadinya ya. Sehingga ini menjadi bentuk persegi panjang ya. Yang tadinya ini bentuknya kayak apa ini? Persegi yang dimiringkan ya. Jadi persegi panjang. Kayak layang-layang jadi persegi panjang. Jenis layang-layangan unik ya, kayak ikan. Nah, ini menjadi persegi panjang dengan panjang 24 dan lebar 12 cm. Boleh juga anak-anak memindahnya yang ini. Yang segitiga atas ini dipotong, kemudian dipindah ke segitiga putih. Sehingga nanti menjadi bentuk, ingat, belah ketupat. Ya, menggunakan rumusnya D1 kali D2 dibagi 2. Ya. Boleh juga, ini pakai cara, Pak Jon tunjukkan juga cara duanya ya. Luas belah ketupat. Itu sama dengan rumus luas layang-layang ya, menggunakan diagonal. Ini jadi diagonal 124 karena ya ini 24 juga. Sama dengan isinya sama ya, 288 cm persegi. Boleh milih cara 1 atau cara 2 ya. Ini atau ya. Atau kalau belah ketupat berarti nanti bentuknya perseginya miring. Pak Jon gambarkan seperti ini. Nah,
Jadi ini penuh. Ya. Ya, ini seperti ini. Kemudian jawabannya ini adalah C. Ya. Cara satu dibuat persegi panjang, cara dua dibuat menjadi belah ketupat atau persegi. Ini namanya sebenarnya persegi, tapi yang diketahui diagonal-diagonalnya. Sehingga kita menyelesaikan dengan belah ketupat rumusnya. Kemudian kita lanjutkan nomor 29 ya. Nomor 29, Zainal membuat sebuah miniatur taman kota yang berbentuk persegi panjang. Panjang taman dalam miniatur 40 cm dan lebar 28 cm. Berarti kita gambarkan ya, yang besar ini, yang luar, sisi luar ini, panjangnya ini 40 cm. 40 cm. Kemudian lebarnya 28 cm. Kemudian di dalam taman tersebut dibangun jalan yang mengelilingi taman dengan jarak 2 cm dari tepi taman. Ya. Jadi di sini jarak dari tepi taman 2 cm ini dibangun jalan. Ya. Berarti di tepi kanan 2 cm, kiri 2 cm, di sini atas ini 2 cm, di bawah juga 2 cm. Berarti pada lebar taman berkurang 4 cm untuk atas dan 4 cm untuk bawah. Dan tambahkan keterangan di sini lebar yang jalan bagian luar ya ini menjadi 28 dikurangi 2 kali 2 ya sama dengan 24 cm. Dari mana ini 28-nya? 28 adalah sisi luar taman ya, lebar luar taman. Kemudian 2 ini adalah jarak dari tepi taman ya, dari sisi yang tadi yang kan dibangunnya 2 meter dari 2 cm dari sisi pinggir taman ya. Kemudian ada 2 berkurangnya ya, yaitu di atas ini berkurang 2 cm, di bawah juga berkurang 2 cm. Sehingga sisi dalam jalan tersebut, sisi luar jalan itu lebarnya 24 cm. Jadi di sini 24 cm. Yang 4 cm artinya ini sisi luarnya 24 cm. Kemudian lebar jalan 2 cm. Berarti ini berkurang 2 cm lagi. Pak John tunjukkan lagi di sini. Ada gambar lagi. Ya, berarti sisi luar yang ini sisi jalan ini kan tadinya 24 cm. Berkurang 2 cm untuk jalan sisi atas dan 2 cm untuk sisi bawah ya. Berarti di sini sama penyelesaiannya sama yang jalan tadi 24 ya, karena yang dihitung jalan sekarang ini panjang jalannya, lebar jalannya tadi 24 dikurangi 2 kali 2 ya. Ingat 24 ini tadi adalah lebar sisi luar jalan ini ya. Yang Pak Jan tunjukkan pakai kursor ini. Kemudian 2 ini adalah jarak taman. Lebar jalan ini 2 cm. Sisi atas dan sisi bawah. Ada 2 maka kita kalikan 2 ya. Sehingga menjadi 20 cm. Ini.
Kemudian sisi panjangnya ya. Sisi panjang juga hampir sama. Untuk panjang luarnya ini 40 cm. Kemudian untuk panjang yang di jalan yang ini ya. Jangan beritahu di sini. Ini sama dengan yang lebar 40 kita kurangi 2 kali 2 sama dengan 36 ya, dikalikan dulu, jangan salah ya, ini ada perkalian dulu, operasi hitung perkalian didahulukan daripada pengurangan. Kemudian panjang sisi dalam jalan, berarti yang ini ya. Yang ini di sini. Berarti 36 dikurangi 2 kali 2 sama dengan 32. Nah, ya, ini. Jadi yang Pak Jan tunjukkan ini sesuai dengan ukurannya ya. Nah, kemudian di tepi jalan bagian luar ditanami pohon perindang dengan jarak tanam 6 cm. Sedangkan di tepi luar jalan bagian dalam dipasangi tiang lampu dengan jarak pasang 4 cm. Ya. Berarti di tepi jalan bagian luar, berarti di sisi yang ini panjangnya berarti 36, kemudian lebarnya 24, ini ditanam pohon perindang dengan jarak tanam 6 cm. Kemudian bagian dalamnya yang di sini berarti dipasangi lampu dengan jarak tanam, jarak pasang 4 cm. Jadi kita cari, kan ini berbentuk persegi panjang ya. Ini Pak Jon gambarkan. Yang kuning ini ditanami pohon, yang hijau ini dipasangi lampu. Seperti ya. Nah, kita cari keliling yang sisi yang kuning dulu ini. Berarti persegi panjang yang ditanami pohon. Keliling luar jalan ya. Sama dengan, karena bentuknya panjangnya ada 2, panjang kali 2 ditambah lebar kali 2 ya. Sama dengan panjangnya 36 dikali 2 ditambah lebarnya 24 dikali 2 ya. Hasilnya sama dengan 120 ya. cm. Ini keluar keliling luar jalan. Kemudian ditanami pohon ya. Jarak tanamnya 6 cm. Jadi banyak pohon sama dengan keliling luar jalan dibagi jarak tanam. Ya. Kita masukkan keliling luar jalan 120, jarak tanamnya 6 cm. Berarti 20 batang ya. Atau 20 pohon. Ya. Apa perlu ditambah 1? Tidak perlu ya, karena kelilingnya ini penuh ya, mengelilingi penuh. Kita lihat gambarnya tadi. Nah, ini kelilingnya itu penuh. Nah, kelilingnya ini penuh. Jadi semua bagian ini kembali lagi ke titik awalnya ditanami pohon semua. Jadi tidak perlu ditambah 1. Yang ditambah 1 jika kelilingnya itu tidak penuh atau jalannya ini tidak berhubungan antara ujung dan pangkal. Nah, itu nanti ditambah 1 ya. Ingat itu sebagai
informasi penting yang tidak terekam di soal ya, tidak dituliskan. Kemudian kita cari keliling dalam jalan ya. Jadi bagian dalam. Panjangnya tadi 32 ya. 2 kali P, biar sama dengan yang tadi atas. P kali 2 ditambah L kali 2. Atau boleh dibalik juga. Sama dengan panjangnya 32 dikali 2 ditambah 20 dikali 2. Hasilnya 104 cm ya. Kemudian berapa banyak tiang lampu? Berarti tiang lampu, banyak tiang lampu keliling dalam dibagi jarak tiang ya. Keliling dalamnya diketahui 104, jarak tiangnya 4 cm. Ya, ada 26 tiang lampu. Ya, jawabannya berarti yang B. Banyak pohon 20 pohon dan banyak tiang 26 yang B. Ini ya. Kita bisa menggambarkan soal ini dalam bentuk ya, sketsa ya, agar membantu ya, untuk membantu kita memahami maksud dari soal ini seperti apa toh. Ya, kita gambarkan seperti ini. Ini miniatur utamanya ini penuh, kemudian jarak 2 cm dari tepi, ada jalan, kemudian jalan itu lebarnya 2 cm, berarti di sini yang Pak John blok ini jalannya, berarti yang di dalam nanti membentuk persegi panjang juga. Kemudian di tepi luarnya ini ditanami pohon, ya, tanami pohon. Kemudian di dalamnya dipasang tiang lampu. Nah, berarti kalau di tepi-tepi bagian ini kaitannya dengan keliling, ya. Kalau di tepi-tepi hubungannya dengan keliling. Berarti mencari keliling dari persegi panjang sesuai dengan bentuk taman. Kemudian kita lanjut ke nomor 30 ya. Nomor 30 tentang tabung. Volume tabung tersebut adalah ya, volume tabung rumusnya ya, semua prisma ya, pernah Pak Jen sampaikan ya. Semua prisma itu rumusnya luas alas kali tinggi. Ya, jadi ini yang P kali R ini adalah luas alas berbentuk lingkaran. Dan tingginya ini adalah tinggi tabungnya ya. Nah, kemudian kita masukkan P-nya 22/7. Oh maaf, kita lihat dulu jari-jarinya dan tingginya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14 ya. Kita harus menentukan nilai Pi dari ukuran yang diketahui pada jari-jari atau tingginya ya. Dikali jari-jarinya di situ diketahui 30 diameternya, maka kita bisa menggunakan D/2 atau diameter dibagi 2 ya, untuk memudahkan perhitungan. Berarti Pak John ulang saja ini, berarti menggunakan ini ya.
Ya, kita tunggu sebentar. Nah, kita masukkan nilai Pi-nya dulu ya. 3,14. Di sini. 3,14 dikali jari-jarinya kita ambil dari nilai diameter dibagi 2. Berarti 30 dibagi 2 ya. Dibagi 2 dikali 30 dibagi 2 lagi untuk R-nya yang kedua, kemudian dikali 12. Maaf, ini ada kesalahan. 3,14 dikali 30/2 dikali 30/2 ya. Ini maaf, ini ada sedikit error. Dan pakai yang lainnya. Ini tidak merespon. Ini 30/2 dikali lagi ya 30/2 dikali 12 ya. Ini terdapat bilangan 30/2. 30-nya ini adalah diameter, 2-nya ini adalah nilai dari jari-jari itu kan setengah dari 2 meter atau diameter dibagi 2. Jadi nilai 30/2 ini nilai jari-jari ya. Ini nilai jari-jari. Kemudian kita hitung. Bisa kita sederhanakan. Ini 2 kali 2 kan 4. Ya, bisa disederhanakan dengan 12 di sini. Berarti ini dibagi 4, hasilnya 3. Nah, hasilnya berarti 3,14 kali 30 kali 30 dikali 3. Ini. Nah, kita hitung. Nah, nanti dihitung dengan bersusun, kemudian diletakkan 2 angka di belakang koma, karena di sini ada di belakang koma ada 2 angka ya. Sehingga hasilnya 847800 ya. Kemudian kita letakkan 2 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Jawabannya yang D. Ya, D ya. Ini kita sampai nomor 30 dulu. Kita lanjutkan pada video yang lain. Silakan nanti bisa dicermati, dipahami, kemudian dicatat, sehingga menjadi bahan belajar untuk materi-materi yang akan datang. Ya, semoga bermanfaat apa yang Pak Jen sampaikan hari ini. Banyak kesalahan, mohon maaf. Berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.